Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai pejuang tahajud dan subuh. Inilah rahasia untuk menjadi pemenang di akhir zaman. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun pagi untuk melakukan ibadah. Jika kita bangun lebih pagi sedikit, maka kita akan dapat melaksanakan sholat tahajud yang memiliki segudang manfaat, khususnya membuat tubuh lebih sehat dan dicegah dari perbuatan dosa, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan doa dan diampuni dosa-dosanya, dan tentunya diberikan ketentraman hati. Saudara-saudariku, ada 4 jaminan dari Allah bagi pejuang tahajud yang melakukan sholat tahajud ketika di dunia. Janji Allah yang pertama, Allah akan mengangkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji Allah yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga lebih mudah. Janji Allah yang ketiga, Allah bimbing setiap ia punya masalah supaya dapat solusi terbaik dalam mengatasi persoalannya. Dan janji Allah yang keempat, Allah lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang akan mencelakainya atau menjahilinya. Dan ketika kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan surga untuknya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian sholat pagi yang kedua adalah sholat subuh. Bagi banyak orang, ini juga adalah kebiasaan yang sangat berat setelah sholat tahajud, bahkan sangat berat. Buktinya, kita bisa menyaksikan berapa banyak makmum yang berdiri di belakang imam di kebanyakan masjid saat sholat subuh. Keutamaan sholat subuh sangatlah banyak, seperti mendatangkan berkah, menenangkan jiwa, menghapus dosa, sehingga sebagai jalan menuju surga. Mendirikan sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Jika melaksanakan akan mendapat pahala, dan jika lalai maka mendapat dosa. Lalu apa saja keutamaan sholat subuh dalam agama Islam? Nah, saudara-saudariku, mari simak selengkapnya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mendatangkan keberkahan. Keutamaan sholat subuh yang pertama adalah dapat mendatangkan keberkahan. Pasalnya,
sholat subuh merupakan salah satu aktivitas di pagi hari yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, mengantarkan umat Islam ke surga. Keutamaan sholat subuh berikutnya, yakni dapat mengantarkan umat Islam menuju pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Yang ketiga, penghalang masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, atau yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Yang keempat, pahala seperti sholat semalaman penuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam. Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kelima, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. 7. Disaksikan oleh para malaikat. 8. Terhindar dari sifat munafik. 9. Berpeluang meraih pahala haji dan umrah jika berzikir hingga terbitnya matahari. 10. Memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Dan yang ke-11, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat kelak. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dengan subuh juga akan mendatangkan pahala yang besar dan mendapatkan banyak manfaat yang serta dengan melakukan sholat tahajud. Inilah rahasia menjadi pemenang di akhir zaman. Ini akan mengantarkan siapapun yang ingin menjadi pejuang tahajud dan pejuang subuh. Muslim yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, menjadi pejuang tahajud dan subuh, semoga Anda akan termotivasi untuk selalu berjuang menegakkan kewajiban yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini akan membuat Anda, membuat kita semua menjadi insan yang lebih baik dalam melakukan ibadah, khususnya ibadah bagi yang memiliki nilai pahala yang besar. Ini merupakan salah satu cara yang bisa Anda lakukan, yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri Anda, menyelamatkan diri kita pada saat akhir zaman nanti dengan amalan sholat tahajud dan subuh. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan penjelasan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.